Novarianya ini adalah roamer, Yuzongnya EXP lane, Guinevere-nya jadi jungler. Tapi kalau Julian mid lane agak sayang gak sih tuh? Lumayan. Oh tapi bisa juga sih. Bisa aja kayak Bisa gitu. jadi junglernya memang ke Guinevere, Juliannya bakal fokus untuk ngasih damage dari area mid lane-nya. Karena kan hitungannya sebenarnya sama kan, mereka cuma paling beda di emblem doang. Ya kan? Plus sebenarnya damage early-nya si Julian ini masih ada juga. Agak aneh ya ngeliat draft Forkings. Ya udahlah, kita bakal melihat aja sih kira-kira gimana strategi mereka ya dengan draft yang unik ya bisa dibilang ya. Bukan yang aneh tapi lebih ke unik karena pastinya mereka juga udah mikirin strategi ya. Kira-kira mau bermain seperti apa ya? Karena kalau juga jadi penasaran sih, kayak eksekusi mereka gimana nih dari segi draft? Ya, kita bakal lihat karena posisinya sekarang Julian bisa aja berada di jungler, bisa juga berada di mid. Jadi langsung saja kita melihat apakah dari tim Aura mereka mengamankan 2-0 atau Forkings yang akan membagi poin lagi sama seperti kemarin. Masih bersama dengan Momo-chan dan juga ada Coleus di sini teman-teman ya. Oke, Guinevere jungler, benar. Tapi masih menurut aku memang Julian mid tuh masih efektif sih sekarang. Apalagi kan dia kombonya memang sama chain-nya ini ya. Jadi kemungkinan dari Forkings mereka harus bisa mainin tempo kombonya. Jadi siapa yang masuk duluan nanti ada follow up-nya dari siapa gitu kan. Tapi yang seperti aku bilang, main Guinevere ini kan main combo sebenarnya. Kayak spatial migration ini harus kena pas dia turun ke bawah, langsung dia baru bisa pakai violet requirement-nya. Tapi ini bisa juga mau stack 4 yang pasifnya Guinevere. Oh iya. Kalau stacknya 4 dengan dari basic attack ataupun skill satunya aja. Dia loncat nih. Ya itu baru dia pakai langsung violet require. Tapi harus ngumpulin stacknya dulu ya. Oke, sementara Hai bakal coba untuk merusuh dengan grok seperti biasa. Dan wah, memang ribet ya sebenarnya. Waduh, macan kumbang, mau kemana kamu ya? Langsung dihajar dia. Waduh, darah udah nggak kelihatan banget tiba-tiba. Iya, langsung hilang aja. Karena tadi Lancelot itu juga ke arah atas kan. Mungkin dia juga udah kena slam glue kan, dicicil terus-terusan. Iya. Nggak lihat gumbol, nabrak tembok dia ya. Mau coba pakai special migration dan keluarin bayangan di Guinevere tadi langsung nabrak tembok ini dia violet requiem. High-nya berhasil untuk ditedak. Iya, itu yang aku bilang, spatial migration itu memang terkadang kita harus tahu nih kira-kira kita mau ngincernya ke titik yang mana. Harus menebak dari lawannya ini bakal berjalan ke arah mana. Dan sementara rotasi bakal coba dibawakan oleh seorang Reza. Fan udah dapetin informasi di mana Gumball bakal berfokus terhadap jungler yang dimilikinya. Bakal coba untuk fokus farming terlebih dahulu Forkings. Sementara Phantom Execution sudah dilakukan oleh seorang Fan, mencoba untuk mencicil mempuk ke arah dua pemain dari Forkings. Dan Reza sudah mulai terlihat juga di area atas. Gumball udah berfokus terlebih dahulu menghadapi ke area satu buah turtle, tapi Gumball masih bisa untuk mendapatkan turtle-nya. Di sisi lain harus ada team fight yang dipaksakan dari Aura Fire untuk bisa mendapatkan trade. Dan satu buah Feather Ice Strike tentunya akan menumbangkan Gumball. Sementara Macan Kumbang mulai datang dengan satu buah Black Dragon Form. Di sisi lain, Fan bakal coba untuk merusuh ke area jungle yang dimiliki. Tapi ini beresiko karena Fan bisa aja dicicil oleh Xavier. Sementara itu, Cini masih connect, namun Fan harus tumbang di tangan seorang Xavier. Wow, itu tadi sebenarnya temboknya udah bagus banget ya dari seorang Hai ya. Iya. Untuk menutup portalnya. Cuman ingat ya, dari si Julian itu sendiri kan punya 3 source skill yang berbeda-beda gitu kan. Entah dia pakai chain, sword ataupun sight gitu loh. Jadi tadi dia masih sempat bisa ngesot dan bisa memberikan damage lagi menuju ke arah Fan. Tapi lihat, malah langsung dicuri begitu saja purple buff milik seorang Fan. Yep, Feather Ice Strike yang begitu sakit dari seorang Reza. Xavier tumbang begitu saja. Pencurian ke arah seorang Fan dan tadi kita lihat di area jungle dibalaskan oleh seorang Reza. Sementara di sisi lain Kabuki bakal coba untuk mendapatkan waktu terlebih dahulu. Butuh waktu yang cukup banyak untuk seorang Kabuki bisa mendapatkan stacknya. Apalagi item-item yang dibutuhkan oleh seorang Cloud yang kita tahu. 2 item pertama, Golden Staff. Itu penting juga untuk seorang Kabuki bersama dengan 5 Hunter Sword. Jadi lebih sakit ya damage-nya Mo ya. Iya betul. Langsung menuju ke arah hero tebal tapi split udah mulai digunakan, grab juga dilempar tadi dia ke arah rumputan tapi Palevi masih sadar ya, dia langsung turun dan ternyata disambut nih dengan adanya Vile Requiem yang membuat Palevi tinggal satu badan terakhir. Tapi Reza mulai datang, apakah bakal ditetesin dengan adanya Feather Airstrike, tapi dari Macan Kumbang masih bisa bersembunyi. Ya, masih bisa untuk bertahan dari kejaran Reza yang sudah mulai terlihat juga di area map di area atas. Dan Hai
bersama dengan Reza sudah mulai grouping lagi di area mid. Xavier yang bakal terlihat untuk melakukan clear cepat di area midnya, sementara di area bawah ini kelihatan memang dari seorang Kabuki bersama dengan juga Kill masih 1v1, tapi awas itu nanti kalau kena satu sebuah spiral destruction dia tahu akan hal tersebut. Tapi Reza bakal memberikan follow up yang baik. Yes, karena dia langsung datang Better airstrike ya menuju ke arah Kill yang tadi sendirian. Karena mungkin dia juga telat respons ya, lebih tepatnya kayak udah nggak bisa kabur lagi deh, nggak mau pasrah karena memang monsternya kan pakai Inspire di situ, bukan pakai Flicker. Tapi ini dia Chain, side juga langsung mulai dikeluarkan. Rezanya menjaga jarak, tapi lihat White Charge dengan adanya Flicker, Xavier in action menjadi korban. Iya, hai dengan satu buah Flicker yang begitu baik mengejutkan pemain dari Four Kings di area bawah itu Xavier yang tiba-tiba harus hilang di tangan seorang Reza dan Kabuki. Tentunya yang belum tumbang. Ini bakal menjadi keunggulan juga untuk seorang Kabuki karena bisa cukup snowballing dari early ya. Dan 5 menit pertama sudah kita lewati. Sejauh ini pemain dari Four Kings mereka belum tahu gimana caranya untuk benar-benar nge-harass landingnya Kabuki karena backup-nya sekarang udah mulai fokus ke area bawah. Gumbal coba untuk mundur terlebih dahulu. Destruction, Spear of Destruction dari seorang Kial mencoba untuk ngebuka map, namun sepertinya pemain dari Aura Fire mereka akan lebih berfokus untuk gimana caranya ngasih space dan membuat seorang Kabuki ini bisa rotasi ke area map untuk dapetin pasifnya. Wow, ini dia ya. Astra Recall again and again selalu bisa nembus tembok untuk kabur untungnya nih. Karena damage pan juga gak terlalu tebal kan, Lancelot juga build defensif ya. Paling satu War X aja, sisanya tuh item kayak Molten Essence dan ditambah lagi kayak Dominus Ice ataupun yang lainnya nih gitu. Makanya tadi dia belum bisa untuk menumbangkan seorang Giggs. Oke, dan di area bawah space sudah diberikan cukup banyak ke arah seorang Kabuki. War X di tangan seorang Van, dia bakal berfokus untuk sepertinya item attack terlebih dahulu ya. Karena posisinya Aura mereka cukup unggul di area early. Petrify yang connect dari seorang Gumbal. Giggs memang tumbang, tapi di sisi lain Palevi bakal coba dikejar untuk bisa dapetin trade ke arah pemain-pemain dari Four Kings. Namun ternyata macan kumbang Freeze Dive yang gak kena, malah dia ditahan dengan satu wild charge dari seorang Hai. Bakal dibalikin keadaannya kali ini. 3 pemain 4 bahkan dari Aura berfokus untuk menumbangkan macan kumbang. Dashing 2 tapi masuk dari seorang Kabuki, mencoba untuk menghajar ke arah Gumball, tapi mereka masih bisa survive karena damage dari Kabuki belum terlalu maksimal. Dan tadi sepertinya memang salah perhitungan dari seorang macan kumbang, Iya. jadi dive terlalu dalam itu. Ini kelihatan sebenarnya komunikasinya Four Kings mereka kayak kurang on point gak sih? Ya. Reza yang dari tadi fokus untuk rotasi, kayak informasi nggak didapetin sama entah itu lini bawahnya, entah itu lini dari area atasnya. Sementara Kabuki, Spear of Misery memang yang connect dari seorang Kial, tapi ternyata Gumbal memotong dari area jungle dan tidak diprediksi oleh seorang Kabuki. Di sisi lain, Hai akan memberikan informasi bahwa 4 pemain sudah mulai terlihat di area midnya. Palevi dan juga Van mencoba untuk datang membantu kali ini, tapi Gumbal tertahan tentunya di area turretnya. Sementara di sisi lain, dengan satu buah Phantom Execution dari seorang Van menumbangkan seorang Gumbal. Well, karena memang tadi dia juga terlalu dalam. Again ya 2 kali berarti ya. Tadi habis dari macan kumbang, Gumballnya dia mau coba untuk dive in ya di outer middle turret sih. Cuman memang terlalu berbahaya, bahkan Giggs ya udah terbakar, dia pun masih harus mundur ke belakang sana. Kalau nggak itu berbahaya banget. Jangan sampai dia kelihatan sama Van, karena kalau sampai ketahuan Van pasti langsung diincar sama Van. Ya, setuju. Jadi kali ini macan kumbang bakal coba untuk membantu mensecure ke area satu buah purple yang sempat dicuri juga sama Van kali ini. Jadi Gumbal nggak punya chance untuk bisa dapetin beberapa purple yang tapi sebenarnya memang tidak terlalu butuh ya dari seorang Gwyneth ya. Karena tergantung sebenarnya kan energinya tuh dari ini skill satunya juga. Betul. Yang aku bilang ini ya pasifnya Energy ya. ball. Iya, energi ballnya dia ya. Sementara bakal coba dipukul mundur dari seorang Gumbal di area mid. Pressure Ini. sudah mulai berjalan Wah, dari kira Aura udah lompat Fire. lagi. Yep, Udah habis Walker, untungnya dia nggak maju tuh. Kalau dia maju ke inner bottom turret pasti jadi korban langsung. benar. Karena sebenarnya tadi posisi konsil yang gak di expect juga ya oleh Four Kings. Tapi Kabuki akan bermain secara objektif di area atas. Dan sekarang tugasnya Kabuki di landing goldnya udah selesai. Dia tinggal melakukan rotasi, dapetin stack yang cukup banyak untuk cloudnya sendiri. Ikutan team fight masuk juga. masuk tim ke area belakang dengan satu buah Battle Mirror Image dan ikut team fight dengan satu buah Blazing Duet. Tapi tentunya momentum itu harus diciptakan dulu, entah itu dari seorang Hai atau dari seorang Pahlevi. Waduh. Karena Lordnya ya udah mulai dicolek-colek sama teman-teman dari Aura Fire. Dan dari Four Kings sepertinya udah mulai memantau sih, lihat tuh. Gak keburu karena macan kumbangnya juga
not even using the Black Dragon form ya. Ya. Jadi nggak mau coba untuk open dan coba teamfight. Posisi teman-teman juga terlalu jauh sih tadi. Mereka lebih milih untuk ngelepasin Lord yang pertama dan ini bahaya. Kalau rapih ini dari Aura Fire nih, at least semua inner turretnya bisa rontok sih sekarang. Iya. Karena mereka akan berfokus di area atas dan juga area mid. Sementara dari Palevi terjebak di antara 4 pemain Forking sendiri. Reza mencoba untuk membackup dengan memberikan sedikit damage dari Feather Ice, namun ternyata sedikit terlambat. Gumball akan coba diharas kembali oleh seorang Fan. Kali ini terpaksa harus mundur dan Kabuki bakal berfokus untuk mendapatkan inner dan juga outer turret di area mid. Sementara Macan Kumbang terkena efek slow di wall charge. Dikasih kesempatan untuk menjadi naga. Dari Macan Kumbang jadi macan saja. Karena dia bukanlah naga. Meong Kumbang. Iya benar juga. Tapi kill udah nggak terlalu banyak sebenarnya bisa dilakukan juga oleh Forkings ya. Mereka bakal berfokus untuk lagi-lagi dapetin split push. Kali ini bisa mencuri turret yang dimiliki oleh Aura Fire. Karena kalau dia nggak split push ya gimana cara dapetin objektif nih. Nggak ada damage-nya. Walaupun sekarang ada Lordnya ya, tapi lihat betapa beraninya Kill, lihat langsung jadi frontliner di lini depan. Karena dia tahu ya nggak ada hero yang bisa dive in, paling Parsen ntar netes tuh. Iya. Gitu kan. Dan itu doang supaya paling yang bisa benar-benar ngincer langsung ke arah seorang Killnya ya. Cicil dengan Feather Ice Strike. Sementara positioning dari seorang Kill ini perlu diperhatikan banget. Karena sebenarnya dari segi attack speed ini udah cukup juga sih dari Kill. Dia punya Corruption Strike, dia punya Golden Staff bersama dengan adanya Wind of Nature untuk setidaknya bertahan lah 1-2 detik dari physical damage yang dimiliki oleh Aura Fire. Waduh, keangkat langsung tuh Fan-nya ternyata ya dengan adanya Violet Requiem. Fan-nya pun tershutdown, tapi Macan Kumbang ya dengan Black Dragon Form. Apakah dia mau cari lebih nih? Karena sebenarnya dia benar-benar nge-zoning out biar teman-teman dari Forking Esports gak bisa mukulin backline-nya mereka. Ya, dan sepertinya harus menunggu Lord yang kedua ya untuk Aura Fire. Sembari kita ngelihat akhirnya Violet Requiem yang begitu bagus dari Gumball sendiri. Ngelihat 1 poin kill yang berhasil diamankan dengan adanya Violet Requiem dari seorang Guinevere ke arah seorang Fan. Tapi masalahnya Lordnya masih cukup lama. Masih dalam waktu kira-kira semenit kurang ya. Ya harusnya mereka nyari lagi kayak sekarang ya, dimana Hai-nya menjadi target, kita airstrike, coba untuk membubarkan formasi, dimana Hai pun langsung tumbang, blessing duet digunakan, tapi masih ada Wind of Nature dari seorang Kiel. Dia pun masih punya hasil darahnya bertambah, tapi ternyata tidak cukup, killnya pun menjadi korban. Dimana Saver in action ternyata berhasil untuk memberikan burst damage yang begitu besar ke arah Kabuki. Ya. Dan 2 pemain ditumbangkan di area mid kali ini sepertinya udah boleh respect dengan damage yang dimiliki oleh Guinevere ya. Karena kelihatan Gumball bisa dapetin momentum dengan 1 buah Violet Requiem knock up yang bisa diberikan ke arah pemain-pemain Aura Fire. Ini biasanya ada follow up yang cukup cepat dari Xavier dan juga dari seorang Kiel ya. Dan Giggs yang kita tahu juga bisa menjaga posisinya yang cukup baik di area backline. Lagi-lagi 1 buah Astral Echo dan juga Astral Recall Meteor ini yang bakal memberikan damage poke dari arah yang cukup jauh. Masalahnya memang ada 3 magical damage sih Mo. Ini yang buat kayak damage burst itu sekali ada yang ketangkap bakal gede gitu dari teman-teman Forkings Esports. Terutama Grok kan juga bukan hero yang baik untuk menahan magical damage ya Mo ya. Iya, makanya dia butuh Artisan Shield, Radiant Armor sepertinya. Oracle kalau perlu. Oracle juga. Iya. Semuanya ya. Semuanya. Plus kalau perlu Immortality juga, kalau misalnya dia tumbang dia masih bisa bertahan beberapa detik. Tapi Kielek sekali bebas tuh gebugin si Hai langsung pedes banget karena gak ada physical defense ya. Iya. Tapi lebih berfokus mungkin ke arah magical defense terlebih dahulu ya dari Aura Fire. Tapi masuk kali ini dari Gumball dengan 1 buah Violet Requiem, tapi bakal coba di follow up Pahlevi. Mencoba untuk mundur, masih punya split, masih punya slam dan juga pass dari seorang Pahlevi. Mencoba untuk buying time sembari menunggu pemain-pemain dari Aura Fire memberikan backup blazing duet dari seorang Kabuki. Dan Gumball tumbang kali ini, sementara Macan Kumbang akan menjadi target yang kedua. Tumbang di tangan seorang Kabuki. Di sisi lain Giggs bakal coba dikejar. Dia keluar dari area map, namun Fan masih bisa untuk mengincar dengan 1 Venom Execution dan tiba-tiba meninggalkan Xavier sendirian. Yap, karena di bottom lane ya tadi ternyata Rezanya berhasil untuk menumbangkan juga Macan Kumbang lagi sampai itu kan Kill ya, yang lagi melakukan split push. Tapi Julian ini juga salah satu hero yang bisa clear wave ini dengan cukup cepat ya. That's why ini adalah keputusan yang bijak dari Fan tadi, dia langsung bergeraknya tuh ke arah Lord aja. Gak mau coba untuk ngincer base turret. Ya karena mereka memang sebenarnya butuh juga Lord untuk masuk ke area base dan nge-end game secepat mungkin. Posisi Xavier yang bisa nge-clear cukup cepat ya. Kemungkinan Lord ini masih bisa ditahan juga oleh Forkings. Dan gimana entah caranya dari Aura Fire mereka benar-benar harus bawa Kabuki sih dari segi tim fight menurut aku. Karena masalahnya Gumball ini bakal nangkap siapapun yang kelihatan di depan mata. Entah itu mau Fan, entah itu mau Pahlevi kelihatan. Tapi ketika dia nangkap ke arah Pahlevi, udah kelihatan tuh tadi tim fight terakhir ya. Pahlevi yang gak tumbang, malah dibalikin keadaannya dengan 1 buah pas-pas dan juga split ya, grab-grab dari seorang Pahlevi.
Karena sekali digrab-grab itu kan darahnya nambahnya lumayan gede loh. Iya, Untuk regennya dulu itu. lumayan ya. Iya. Makanya tadi dia keputusan yang lumayan cukup bijak lah bisa dibilang untuk langsung naik. Dan ini dia menggunakan pada Tech Fighter sudah langsung digagalkan dengan adanya wild charge, bahkan tetesan demi tetesan dari Phantom Airstrike memberikan damage ke arah Macan Kumbang yang mencoba untuk mundur ke arah belakang dengan darah yang udah low terbakar. Dia dengan adanya Magic Force dengan Macan Kumbang still survive. Daze Minotaur menjadi korban. Daze Minotaur pun sudah hancur. Aura Fire gak mau pulang. Mereka mau mencoba untuk memberikan gempuran yang sangat amat keras ke arah 4Kings Esports. Black Dragon Form hanya bisa untuk menari-nari di udara karena nggak ada target yang bisa diincar. Dan dari High-nya pun masih mencoba untuk ada di lini depan, memberikan presence supaya lawannya membuang skill dan Feather Airstrike yang bagus banget ke arah Giggs yang langsung tumbang. Langsung hilang begitu saja, dan bahkan ini damage yang begitu perih dari seorang Reza. Kabuki bakal berfokus untuk menumbangkan turret di area atas terlebih dahulu. Sementara Riza bakal coba cari positioning satu buah katapult minion yang bakal masih bisa ditahan oleh 4Kings. Namun minion sudah mulai berjalan di area midnya. Kebebaran sudah mulai dibuka oleh seorang High. Gumball mulai masuk, kali ini bakal coba ditahan. Dan satu buah Phantom Execution bersama. Oh, tapi Phantom Execution sempat ditahan dengan satu buah Petrify. Tapi satu buah Feather Airstrike dari seorang Reza mencoba untuk memukul mundur. Kill memang hilang. Tapi satu buah Blasting Duet dari seorang Kabuki bakal tarik ulur terlebih dahulu. Macan Kumbang membuka dengan satu buah Black Dragon Form mengincarkan seorang Palevi. Tapi Palevi bakal membawa Macan Kumbang tentunya kembali ke kawanan-kawanan pemain Aura Fire. Dan masih bisa ditahan 4Kings. Masih bisa untuk memperpanjang nafas mereka di game yang kedua. Semua base-nya botak. Tapi 4Kings masih dengan cukup kuat nih ya menahan gempuran dari teman-teman Aura Fire. Mengingat magical skill yang dimiliki oleh Julian dari Astral Meteornya juga dari seorang Giggs gitu loh, dan juga Kiel yang memiliki piercing damage. Ini yang kayak dari minionnya tuh cepet banget habis. Dan dari Aura pun harus bersabar kembali. Mungkin nungguin Lord lagi yang berikutnya sih dalam waktu 15 detik yang bakal spawn, supaya mereka bisa menggempur kembali base milik 4King Esports. Iya, dan kali ini Lord yang akan jadi penentu nasib dari 4Kings. Kalau mereka nggak bisa kontes Lord ini, tentunya Aura Fire punya chance yang besar untuk bisa nge-closing game ini secepat mungkin di Lord yang ketiga. Memasuki menit ke-16 tentunya Kiel akan menjadi tulang punggung dari pemain-pemain 4Kings. Gamble? Ya, udah mulai buka retribution kali ini, tapi sedikit terlambat karena posisi dari Pahlevi juga sudah mulai melihat adanya Gamble di sini. Dan Kabuki tajam banget dengan basic attack yang dimiliki oleh seorang Kabuki. Di sisi lain di area meta ini bakal coba di acak-acak, dan Pahlevi bakal berfokus ke area belakang mencoba untuk memberikan distraction karena Gumball akan semakin dijauhi. Sementara Macan coba untuk bertahan dengan satu buah Black Dragon Form yang dimana tadi tuh 4Kings mereka mungkin gak dapat informasi kalau Gumball ditahan dengan adanya Pahlevi yang memiliki grab-grab ya. Dan memang agak kurang rapi ya, karena memang dari Black Dragon Form-nya juga agak telat kalau memang tadi mau kontes. Karena ketika tadi Gumball masuk nih contohnya, itu bisa jadi langsung Black Dragon Form sih nyusul temennya dan biar ngusir fun-nya gitu kan. Karena ngeliat darah dari Lord kan juga kan tadi udah mulai dipukulin dan udah mulai sedikit gitu kan. Kalau emang mau kontes ya gitu. Tapi karena memang terjadi communication kayaknya, ataupun memang ketidakkompakan ya dari teman-teman 4Kings Esports. Yang ada Black Dragon Form pun digunakan tadi di momen yang tidak tepat. Gambola udah mundur, dia malah Black Dragon Form asal cuma setoran aja gitu. Iya. Absen. Tapi untungnya tidak ada yang tumbang ya dari 4Kings sendiri. Dan sementara Lordnya kali ini udah mulai masuk, satu buah Feather Airstrike dibuka begitu saja. Dan Kiel tumbang akan menjadi target pertama yang harus dihilangkan. Satu buah Blessing Duet dari seorang Kabuki bakal berfokus terhadap base dan Aura Fire berhasil untuk mengamankan game yang kedua 2-0